Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali ke alam raya bandara nih guys. Jam 5 baru kita mulai latihan karena tadi di jalan ternyata hujan dan macet. Kita starting rencana jam 4, jadi geser jam 5. Ini kudanya nanya udah latihan belum. Kalian sekarang latihannya di bawah guyuran hujan gerimis, di bawah lumpur lapangan yang berair. Pelatih skill diajarkan Coach Darus Da Costa. Sebagian titik jalan tadi udah menggenang ya, jadi perjalanan tersendat-sendat. Kita lewatin bandara tadi, jalan yang mengarah bandara, bukan sampai bandaranya tapi lewat deket pik tadi. Gokil, putar-putar Jakarta guys. Ini di bawah guyuran hujan, di sana udah air menggenang lapangannya itu. Hujan-hujanan, Coach Darus Da Costa, Lana dan Bumi. Lana putra Coach Darus menemani latihan Bumi di sore yang hujan kali ini. 1 jam udah lumayan nanti. Cuacanya dingin ya. Turun hujan guys, tadi deras sekali, langitnya masih terus mendung tebal. Sana udah agak mendingan, sini masih tebal mendungnya. Bumi masih terus dilatih Coach Da Costa dengan tendangan-tendangan dada, kontrol dada, dilatih kontrol dada gini. Dasar-dasar sewa bola terus diajarkan. Karena hal-hal kayak gini susah didapat ya. Dan bahkan di SSB pun sesekak jarang diajarkan, karena SSB biasanya, apalagi SSB yang udah bagus, mereka cenderung ke taktikal ya. Untuk dasar-dasar mungkin akan jarang diajarkan. Mereka lebih ke taktikal permainan kecenderungannya ya. Ya mungkin ada juga nih pemahaman saya guys, kalau nggak tepat tolong diluruskan. Latihan intens sendiri bareng Coach Darus Da Costa. Dengan cuaca hujan tidak jadi halangan, tidak menjadi halangan, justru menjadi bahan baku semangat berlatih. Kita jauh-jauh dari dari kebun jeruk. Perjalanan tadi 1,5 jam, ya 1,5 jam perkiraan. Tapi kalau saya naik kereta biasanya tuh 1 jamnya sampai, nggak nyampe 1 jam. Cuman tadi Bumi di kendaraan bisa tidur terlelap sampai terengoweh-ngoweh. Kontrol kaki, disuruh kontrol 2 kali bos. Tak, das. Kontrol apa? Kaki luar, maksudnya kaki. Saya masih kadang Coach Dar tuh sering ngomong kaki luar, kaki dalam. Kaki dalam yang mana? Kaki itu, kaki dalam, kaki luar itu kali ya. Nah, luar gitu kali ya. Nah ini kalau benar-benar dalam pertandingan bisa keluar kontrol kayak gitu, wah cakep gitu. Karena terkadang hal sepele nih guys, dalam sepak bola kontrol begini kelihatannya sepele, tapi pada saat benar-benar pertandingan dan bisa mengontrol bola keras, bola datang dari segala arah ya, maksudnya bisa mengontrol dengan kaki seperti itu, wah itu indah banget guys. Karena bola akan terhenti dan bisa diarahkan kemana gitu ya, apalagi udah bisa dengan kakinya tuh.
kayak lompatan bumi tadi itu tadinya susah sekali bumi. Bahkan kemarin saya lihat juga orang Rusia ya mengajar anak mana kemarin, yang diajaran tuh anak bukan Australia ya, mana gitu. Saya lihat di YouTube ya. Dan ternyata salah satu yang diajarkan itu tendangan tapi kaki dengan tangan diangkat, mirip sekali yang diajarkan Coach Darus. Ternyata itu efeknya ke power lebih kenceng. Kenapa tendangan bisa kenceng? Karena keseimbangan tangan pun diangkat, dam gitu. Jadi anak-anak kok tendangannya kurang keras misalkan, ternyata ngefek dari gerakan tangan. Jadi pas nendang itu tangan juga harus ngikut, dem, dia akan ke atas gitu. Itu terlihat sepele, tapi saya baru paham sekarang. Oh iya ya, kalau tangan itu ngangkat ke atas, pas kaki ke depan, tangan satunya ke atas, ke belakang gitu, itu ngefek ke power guys, ngefek ke kencangan bolanya kencang. Jadi jangan sepelekan tangan dan kaki sinkronisasi keseimbangannya lah. Kalau bahasanya orang-orang bola saya nggak paham lah, tapi saya lihat dan lama-lama saya perhatikan bola ini bukan cuma masalah skill, bukan masalah dribbling, passing, tapi bola adalah seni menurut saya nih lama-lama. Karena ada unsur-unsur juga kayak menarinya, berjogetnya seakan-akan gitu. Makanya kalau ada ya komentator yang menari-nari di lapangan dengan bawa bola, itu sebenarnya filosofinya tinggi itu guys. Karena realitasnya tuh kaki menari-nari beneran guys. Nah, kalau teman-teman anaknya suka main kayak bukan silat, tai chi gitu, itu kan kayak menari-nari. Nah bola pada saat bisa membawa bola dengan bisa menari-nari seperti itu, amazing bos, dan bisa menipu lawan ya. Saya jadi teringat kata-kata Coach Sofian ya. Beliau sering ngomong, nipu orang tua aja jago, tapi nipu lawan gak bisa, katanya gitu. Saya bilang lucu gitu kata-kata, tapi bener itu. Anak-anak kan kadang-kadang ngibul-ngibul sama ortunya gitu, tapi ngibul lawan justru susah. Padahal salah satu kemampuan yang apabila bisa ngibulin lawan, ugal-ugalan tuh guys. Nendang bola mau ke kanan tapi ke kiri ke kanan, mau ke atas ke bawah ya itu. Nah itu kaki udah kayak tangan gitu, bisa mengarahkan bola seperti itu. Dan itu bisa didapat dari mana? Repetition unlimited, istiqomah kalau bahasanya Pak D Indro, bukan warkop ya. Nah kita terus saksikan ya teman-teman, di bawah hujan yang terus turun menemani berlatihnya Bumi sore ini. Kita nikmatin ya yang diberikan Gusti Allah, rezeki, hujan, apapun kondisinya terus bersyukur. Alhamdulillah, thank you God, matur suwun, sembah tuwun Gusti gitu ya. Hujan alhamdulillah, becek alhamdulillah, susah alhamdulillah. Karena janjinya kalau kita orang-orang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Bener sih, pada saat kena macet kita bersyukur alhamdulillah, yaitu nikmat salah satunya apa? Menikmati macet guys. Yang tadinya bete bisa-bisa jadi fun gitu. Tapi kalau nggak bete, waduh, pening pala bos. Kontrolnya diajarin kontrol kaki dan dada, dan sembuh lah tontonan TV bos. Kasih komen-komennya bos gitu. Saya udah kayak live jualan aja di bos dari tadi, karena ke bawah dari kemarin saya lagi live jualan bos gitu. Makasih teman-teman yang juga seluruh subscribernya Wonders Body Fit. Tadi ada yang komentar juga mau sekali-kali bikin vlog tentang Bina Banua, vlognya biayanya berapa, pendaftaran berapa di LL gitu ya. Nah nanti kalau memang berkesempatan, saya juga mau ngobrol sama Coach Gendodo nih ya. Waktu itu saya udah hubungi beliau ya, tapi cuma disenyumin aja. Waduh, saya bilang. Karena saya seru, pengen ngulik-ngulik lah kalau memang berkesempatan. Besok juga ada, sebenarnya saya pengen ngobrol sama beberapa coach, siapapun coachnya akan saya tanya-tanya, saya ngobrol tentang masalah bola. Tapi mungkin akan ada segmen tertentu ya teman-teman. Kalau teman-teman setuju, boleh ya kasih komentarnya. Saya akan coba ngobrol-ngobrol tentang dunia bola ke para ahli-ahlinya gitu. Jadi nggak sekedar kalau saat ini cuma dokumentasi bagaimana Bumi belajar, Bumi berproses
dari nol, dari nggak ngerti sama sekali sampai bisa terbawa ke alam raya, sampai ke Bina Banua gitu ya. Kalau teman-teman ada yang setuju, ada yang mau ide-ide kayak gitu saya lanjutkan ya, bantu komennya lah. Dan teman-teman bantu ya subscribe biar sampai 1000 subscriber nih, biar bisa monet guys. Ini kurang berapa lagi ya, kurang 270 lagi lah kurang lebih. Bantu kanan kiri saudara sanak family dari luar negeri, dari luar angkasa, dibantu subscribe ya, supaya bisa 1000 subscriber dan bisa monet, biar nanti biar dapat dolarnya, karena saat ini belum. Untuk jam tayang sudah melebihi ya, kalau jam tayang sudah melebihi, tapi kalau untuk subscriber kurang. Khusus di akun sini ya, di channel Wonders Body Fit. Kalau ya channel saya ada beberapa channel saya udah pada monet ya. Cuman karena saya sekarang lebih fokusnya lebih banyak yang konten di bola. Nah, ini bantu teman-teman ya yang belum subscribe, dibantu subscribe. Dan yang teman-teman yang dimanapun teman-teman berada, terus yang pengen update info-info tentang dunia bola yang ada di sekitaran Jakarta yang bisa saya jangkau, kalau teman-teman mau support dengan salah satunya dengan subscribe ya, siapa tahu nanti saya bisa melanjutkan ya, karena kesempatan di area Senayan segala macam tidak semua orang bisa didapat, dan saya bisa masuk area-area situ tentunya beberapa titik, tapi saya nggak masuk semua ya. Yang kemungkinan saya bisa ya, siapa tahu bisa diusahakan gitu ya kak teman-teman, bisa berjumpa teman orang-orang yang kompeten dunia bola, saya bisa bertanya-tanya dan nanti akan titipan pertanyaan bisa dilanjutkan juga. Salah satu orang yang pernah saya wawancara adalah ownernya Riva ya, Pak Hamdan dulu udah pernah tuh saya ngajak ngobrol. Terus dirteknya Riva waktu itu. Sekarang Coach Darus saja belum saya ajak ngobrol nih. Gue belajar sundulan sambil sambil loncat sambil nyundul. Kelihatannya sepele guys, tapi tidak mudah bos, karena kadang-kadang nyundul ngawur ya. Kalau sambil ngawur ya bolanya arahnya salah, kepala bisa salah. Malah bermain-main dengan air, dia bahagia sekali, seakan-akan di sawah bos, karena memang terdengar suara-suara kodok juga di sana ya. Dan di situ ada kayak kali kecil gitu, banyak ikan kadang-kadang nongol. Di seberang sana di bawah pohon-pohon itu ada kayak sedikit danau juga. Kayak gitu teman-teman ya. Kita potong videonya, lanjut ke video selanjutnya karena akan kepanjangan kalau satu video terus-terusan. Nanti jenengan-jenengan yang nonton, yang menikmati video ini akan bosan ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, bantu subscribe.